hadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatihi ila yaumil qiyamah. Masyarakat muslimin sidang jemaah kultum yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam bulan puasa bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Semoga dengan dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan ini dapat menambah kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita serta menghapus kesalahan-kesalahan dan kejahatan atau keburukan yang ada dalam diri kita. Karena pada hakikatnya Ramadan adalah untuk membakar dari semua kita kejahatan atau dosa-dosa kita. Semoga dengan dipertemukannya kita pada bulan suci Ramadan ini, kita mampu untuk mewujudkan tujuan mulia dari Ramadan, puasa Ramadan, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kultum yang singkat ini kami akan membahas hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kepada kita, yaitu tentang apa itu takwa. Hadis ini terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi, kitab kumpulan 40 hadis sahih Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Hadis ini terdapat di dalam hadis ke-18. Baik, kita bacakan hadisnya. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'di an-nasti hasanun sahih. Yang artinya dari Abu Dzar Jundub ibnu Junadah radhiyallahu an dan Abu Abdurrahman Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an. Jadi hadis ini diriwayatkan dari dua orang sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Jundub ibnu Junadah, dan Mu'adz bin Jabal, yang telah kita ketahui bagaimana keutamaan mereka. Apa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Dari lisan Rasulullah, beliau SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejahatan itu atau keburukan itu dengan kebaikan. Kelak kebaikan itu yang akan menghapus setiap keburukan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin yang berbahagia, hadis ini memberikan kepada kita, tausiah Rasulullah ini mengajarkan kepada kita akan tiga hal yang paling penting. Yang pertama adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini yang pertama. Takwa diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita agar kita laksanakan dimanapun kita berada. Ya. Takwa secara bahasa, masyarakat muslimin yang berbahagia, artinya adalah takut. Takwa itu maknanya takut, jadi takut kepada Allah SWT. Adapun secara istilah, ulama mengartikan takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu
mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, itulah takwa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini Rasulullah memerintahkan kita agar melaksanakan takwa itu dimanapun kita berada. Rasulullah menyuruh kita agar di setiap tempat kita bertakwa kepada Allah, agar di setiap tempat kita takut dengan Allah. Baik kita berada di masjid, ya, baik kita berada di rumah, baik kita berada di pasar, baik kita sendirian atau dengan orang lain. Jadi di sini ma'asyiral muslimin berbahagia. Jadi itulah takwa itu sering kita artikan dengan ya banyak di antara kita hanya bertakwa atau hanya menunjukkan ketaatannya kepada Allah ketika dia berada di misalnya di masjid, ya, di tempat ibadah dia takwa, atau di depan orang ramai dia tidak mau melakukan kesalahan. Tapi ketika dia sendiri dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang hanya dia dengan Allah saja yang tahu. Nah, maka di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah memerintahkan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, takwa memang hakikatnya mudah untuk diucapkan, akan tetapi sangat berat untuk dilaksanakan. Maka di dalam Al-Quran hampir setiap, kalau kita lihat setiap lembar surat Al-Quran itu ada menyebutkan tentang takwa. Bahkan bagi kaum muslimin yang laki-laki, setiap hari Jumat itu diingatkan tentang takwa oleh khatibnya, ya. Wasiat takwa. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang bercerita yang memerintahkan kita untuk berbuat takwa. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebesar-besar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, orang yang berserah diri kepada Islam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah pasti kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa akan memberikan kepada kita ketenangan batin, ketenangan hidup, ya. Ketenangan di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam kehidupan kita berumah tangga, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berpegang teguh dengan wasiat takwa ini, insya Allah kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala permasalahan kita. Ya, sangat banyak buah takwa ini, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ya, di antara buahnya Rasulullah menyebutkan di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan setiap permasalahan dirinya itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, di sini luar biasa janji Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang benar-benar berusaha untuk bertakwa di dalam hidupnya, Allah akan memberikan jalan keluar bagi segala permasalahannya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki yang tidak terbatas itu hanya untuk orang bertakwa. Allah janjikan. Allah tidak janjikan itu kepada seluruh umat Islam, tapi hanya bagi orang yang bertakwa. Dan juga di surat yang sama Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya itu mudah. Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ada kita lihat misalnya teman kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, mudah saja
melaksanakan setiap pekerjaannya, atau mudah saja dimudahkan semua urusannya, tidak dipersulit. Jadi di situ adalah buah dari takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa harus imbang. Harus imbang. Yang harus kita ingat, takwa seperti dikatakan di dalam definisinya tadi, ya, imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, jangan setengah-setengah. Jangan kita hanya mengerjakan perintahnya tapi juga mengerjakan larangannya. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin yang berbahagia, nasihat Rasulullah yang kedua adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, ini juga ya. Ini sebuah nasihat yang luar biasa sekali. Karena pada hakikatnya kita manusia, ya, dikatakan kita sebagai manusia adalah manusia, ada insan yang sumiyal insan bi'annahu. Manusia itu dikatakan manusia karena dia adalah makhluk yang suka terjatuh pada kesalahan atau dia lupa. Jadi di sini Allah memberikan kita peluang untuk menghapus kesalahan itu dengan perbuatan baik. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap kejahatan atau setiap keburukan yang engkau kerjakan itu dengan perbuatan baik. Kelak perbuatan baik itulah yang akan menghapusnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita seandainya berbuat maksiat, ya, mungkin mata kita berbuat maksiat kepada Allah dengan sesuatu hal yang diharamkan, ya, maka segera ikuti dengan taubat kepada Allah, dengan melaksanakan ketaatan yang itu dilakukan oleh mata. Misalnya, ya, habis kita melihat sesuatu yang hal yang diharamkan, ya, setelah itu kita buka Al-Quran, kita ngaji, ya, seperti itu. Atau misalnya habis kita mengerjakan suatu maksiat, misalnya mulut kita, ya, apakah mencela orang lain atau menghibah orang lain, ya, karena ini dosa yang tidak terasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, maka ikutilah dengan bertasbih, bertasbih. Jadi ikuti. Jadi dosa yang dilakukan oleh lisan juga diikuti dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh lisan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan senantiasa mengikuti keburukan perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, insya Allah perbuatan jelek itu akan semakin dikikis, ya, semakin terkurangi. Jangan justru sebaliknya, mentang-mentang kita sudah berbuat jelek, ya kan, diikuti terus. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pepatah Arab mengatakan bahwa setiap perbuatan baik itu ada teman-temannya. Ya. Begitupun perbuatan jelek itu pun ada teman-temannya. Perbuatan baik itu ada teman-temannya, maka kita iringi dengan perbuatan baik. Begitupun juga perbuatan jelek, perbuatan yang jahat. Seperti itu. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Dan yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah kultum yang berbahagia, sangat banyak hadis yang menjelaskan kepada kita akan keutamaan dari akhlak mulia ini, ya. Sangat banyak. Bahkan perintah Al-Quran, perintah Allah dalam Al-Quran banyak menganjurkan kepada kita agar menjadi orang yang berakhlak mulia. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Menjadi pemaaf itu luar biasa, ya, suatu akhlak yang sangat mulia.
yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar, menjadi orang yang pemaaf. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Nuh, Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana beliau hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya, ditenggelamkan dalam sumur, ya, dijauhkan dari orang tuanya, bahkan terasing di negeri yang jauh. Namun ketika saudara-saudaranya datang, ya, setelah tahu setelah Nabi Nuh menjadi seorang pembesar di kerajaan Mesir waktu itu, beliau memaafkan saudara-saudara. Itulah luar biasa sifat pemaaf, hanya dimiliki oleh orang-orang yang besar. Begitupun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau memaafkan Abu Sufyan, paman beliau yang luar biasa memusuhi beliau ketika masih dalam keadaan musyrik. Bagaimana beliau memaafkan penduduk Taif yang menghujani beliau dengan batu ketika mendakwahkan Islam kepada mereka. Maka Rasulullah SAW menjadi suri tauladan kita. Beliau bersabda bahwa di surga nanti, ya, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat dengan tempatnya pada hari kiamat nanti? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi diterangkan di sini, orang yang paling akhlak yang paling mulia nanti akan paling dekat kepada Rasulullah, pada Rasulnya nanti di hari kiamat. Maka masyarakat Allah, marilah di bulan suci Ramadan ini kita berusaha memperbaiki diri, karena pada hakikatnya kehidupan ini adalah ujian untuk selalu menguji siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Karena sangat sia-sia seandainya bulan suci Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa adanya perbaikan di dalam diri kita. Sebagaimana banyak di antara kaum muslimin ketika dia melaksanakan bulan suci Ramadan berpuasa, ya, dia cuma fokusnya hanya apa yang mau dimakan nanti pas berpuasa. Fokusnya cuma bagaimana dia untuk sahurnya, ya, apa acara-acara televisi yang bagus yang ditonton, ya, sehingga dia melupakan perbaikan, melupakan ibadah-ibadah yang sangat diutamakan di bulan suci Ramadan ini. Yang diantaranya adalah sholat tarawih, baca Quran, ya, khatamkan Al-Quran, bersedekah, silaturahim dan lain sebagainya. Nah, semoga dengan wasiat Rasulullah ini mampu kita laksanakan. Ya, yang pertama tadi adalah ittaqillah haitsu kunta, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha, mengikuti semua perbuatan jelek dengan perbuatan baik dengan manusia. Wa khaliqin nas khuluqin hasan, dan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang paling baik. Mungkin begitu saja yang dapat kami sampaikan. Tidak kurang kami maaf. Hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang tidak baik adalah dari kami sendiri. Banyak maaf segala kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.